spesifik membahas seperti apa sih sebenarnya kita melakukan penanganan terhadap penggunaan obat-obatan pada special population di sini yaitu geriatri ataupun lansia gitu ya, manusia dengan lanjut usia. Seperti biasa adik-adik, jika kalian ada pertanyaan di tengah perkuliahan bisa langsung interupsi di tengah jalan ataupun tinggalkan pertanyaan kalian di kolom komentar untuk bisa segera kita diskusikan yang menjadi pertanyaan gitu ya. Tidak harus menunggu saya sampai selesai memberikan kuliah dan membuka sesi tanya jawab, itu nggak harus kayak gitu ya. Feel free to interrupt gitu, oke? Okay? So, jadi kita akan mempelajari tentang 4 ini saja ya, jadi tidak banyak yang kita bahas pada pertemuan hari ini, yaitu tentang sedikit introduction terkait dengan populasi yang khusus ini, yaitu manula ini. Kemudian apa saja sih kira-kira yang menjadi tantangan daripada farmakoterapi untuk memanajemen mereka dengan geriatri ini. Kemudian apa saja sih kira-kira permasalahan penggunaan obat yang paling sering dijumpai selama menangani pasien-pasien dengan geriatri. Yang terakhirlah bagaimana peran seorang apoteker di bidang klinis ya, PharmClean, untuk memberikan pelayanan khususnya obat di sini kepada geriatri untuk tetap aman menjalankan terapinya dalam jangka waktu yang panjang ya, pharmaceutical care in geriatri. Jadi saya akan mulai dari introduction dulu, memberikan definisi dulu. Kalau kita berbicara ilmu geriatri, ini ada ilmu khususnya adik-adik, ada spesialis khususnya gitu ya. Jadi kalau misalkan di ilmu kedokteran itu ada subspesialis namanya konsultannya ya, salah satunya lagi geriatri. Jadi misalkan ada penyakit dalam subspesialis ataupun konsultan geriatri gitu ya. Dulu saya waktu S2 saya punya pembimbing Prof. Tuti ya, Profesor Tuti Kuswardani. Itu beliau juga adalah spesialis penyakit dalam dengan konsentrasi khusus geriatri. Karena waktu saya tesis dulu S2 itu saya memang mengambil topik bagaimana memanajemen diabetes untuk pasien-pasien geriatrik. Apa yang menjadi permasalahan yang itu lebih banyak saya jumpai, sehingga beliau adalah salah satu pembimbing saya dulu waktu S2 ya. Nah, jadi ilmu geriatri tersebut cukup kompleks adik-adik karena memang ada banyak sekali parameter yang harus kita perhatikan. Tidak bisa kita menyamakan mereka dengan populasi-populasi pasien yang lainnya, apalagi adults yang sangat berbeda banget. Jadi kalau dari konteks ilmu geriatri sendiri, ini salah satu dari cabang ilmu kedokteran yang menitik beratkan ataupun yang lebih concern kepada prevention, mencegah, mendiagnosis, pengobatan, pelayanan kesehatan pada usia lanjut atau pada pasien-pasien dengan usia lanjut gitu ya. Nah, kalau di Indonesia sendiri undang-undangnya itu memberikan kategori bukan undang-undang ya, Permenkes itu memberikan definisi bahwa kapan pasien dikatakan geriatri ketika dia berusia 65 tahun atau lebih tua dari 65 tahun. Dia cut-off-nya 65 tahun. Jadi populasi-populasi 65 tahun ke atas ini yang sebenarnya dititik beratkan ya, mulai dari bagaimana mencegah daripada risiko komplikasi. Kalau dari segi penyakit sudah pasti akan muncul geriatri ya. Jarang geriatri tersebut memang tidak memiliki problem fisiologis anatomis, jarang, pasti ada gitu. Nah, kita mencegah progresivitas daripada penyakit-penyakit khususnya metabolic syndrome yang terjadi pada pasien. Kemudian bagaimana mendiagnosis dengan tepat, karena kadang-kadang pasien dengan geriatri sering banget dijumpai misdiagnosis gitu. Misdiagnosis dalam tanda kutip, salah diagnosis. Contoh sederhananya adalah ketika memang geriatri tersebut ingin melakukan pemeriksaan ginjal dengan serum kreatinin gitu ya. Serum kreatinin kan menggunakan acuan massa otot, sedangkan pada populasi geriatri massa otot sudah habis, sehingga kreatinin yang rendah di urin tersebut terbaca ataupun terinterpretasikan sebagai sesuatu hal yang tidak ada problem di ginjalnya, padahal bukan seperti itu ya. Justru validitas daripada pemeriksaan ginjal dengan serum kreatinin pada geriatri itu cukup tidak sensitif, sehingga memang benar-benar harus diperhatikan diagnosisnya gitu. Jadi mulai dari prevention, diagnosis ini juga merupakan hal yang harus diconcernkan karena banyak sekali ada multi interpretasi gitu ya, yang membuat dokter pun juga harus memiliki subspesialisnya untuk dapat memastikan bahwa pasien ini benar diabetes, dia itu benar mengalami gangguan fungsi ginjal gitu ya, dia benar mengalami gangguan fungsi kardio dan vaskularnya, nah gitu-gitu ya.
Kadang-kadang pada geriatri tersebut ketika tekanan darahnya di atas 120 ya, misalkan 130, 125, itu kalau pada adults dianggap sebagai hipertensi. Atau kalau 140 ke atas dikatakan sudah stage 1. Tapi pada geriatri tidak ya. Tekanan darah 130, 140 pada geriatri itu masih relatif sangat baik tekanan darahnya gitu. Jadi dia sebenarnya tekanan darah segitu pada geriatri itu cukup baik, cukup bisa membuat kualitas hidupnya lebih baik gitu loh ya. Justru tidak sama dengan mereka dengan adult, sehingga diagnosis di sini juga sebenarnya benar-benar sangat poin kritis, sangat kritikal di sini dokter-dokter itu ya. Pengobatan sudah pasti ya, penurunan fungsi fisiologis akan mempengaruhi kadar farmakokinetik, farmakodinamik obat, sehingga dia pasti akan menyimpang dari profil kinetika obat sesuai dengan orang adult atau orang normal pada umumnya. Sehingga kita expertnya di sini nih, bagaimana memonitoring terapi daripada obat pada pasien geriatri, seperti apa peran kita dalam merekomendasikan terapi gitu-gitu ya, dan juga untuk bisa mencegah terjadinya adverse drug reaction. Mereka rentan sekali adik-adik geriatri ini terserang efek samping obat gitu ya, walaupun secara kalian berpraktek nanti sangat jarang misalkan ditemukannya efek samping dari metformin, tapi pada geriatri penggunaan metformin bisa jadi dia akan menimbulkan efek samping yang cukup signifikan seperti gastrointestinal discomfort, asidosis laktat gitu ya, yang pada manusia ataupun subjek yang lebih muda dari 65 tahun itu sangat jarang sekali muncul penggunaan obat seperti itu ya. Sering banget saya ketemu jadi problem-problem seperti itu. Termasuk juga dengan health service-nya. Pelayanan kesehatan di sini yang dimaksud adalah kita harus memberikan pelayanan kesehatan ekstra seperti telemedicine, home care service gitu ya. Kemudian juga bisa dilakukan monitoring terapi melalui telemedicine secara berkala. Kemudian reminder untuk melakukan screening gitu ya, kalau misalkan geriatri ini dengan minim komorbiditas, penyakit yang diterima masih ringan karena waktu mudanya dia lifestyle yang sangat baik gitu, tetap aja kita akan memberikan rekomendasi untuk screening melalui pengingatan reminder oleh tim kesehatan melalui pelayanan kesehatan khusus gitu ya. Nah, jadi ilmu geriatri ini mencakup semua ini ya, prevention, diagnosis, treatment atau kuratif, pengobatan, dan juga healthcare system itu khusus. Jadi sebenarnya kalau adik-adik nanti bertugas di stase geriatri itu akan lebih concern, lebih hati-hati lagi dalam memilih obat, menentukan dosis, frekuensi, memonitoring potensi adverse drug reaction akan lebih intens, lebih berbahaya, lebih berhati-hati gitu ya. Monitoring pun akan dilakukannya lebih sering dan lebih ketat. Nah, ini karakteristik tadi ya, karakteristiknya seperti usia 65 tahun, multipatologi ini udah lumrah banget ya. Multipatologi artinya sudah karena mengalami gangguan fisiologis, sudah menurun fungsi fisiologisnya, maka akan muncul penyakit-penyakit ya secara patologis. Tapi banyak, nggak mungkin dia akan dengan satu penyakit saja, pasti sudah dengan komorbid atau penyakit penyertanya. Umumnya seperti itu. Sangat jarang geriatri tersebut tidak multipatologi, jarang banget ya. Polifarmasi sudah jadi karena multipatologi, pasti juga akan polifarmasi karena untuk bisa mengatasi problem-problem daripada multipatologi itu. Fungsi faal menurun, fungsi fisiologis jelas akan mengalami penurunan seperti cardiac output tidak akan lagi sekencang waktu dia masih muda. Tahanan perifer tidak akan lagi seelastis seperti waktu muda, dia akan mengeras sehingga dia akan cenderung hipertensi gitu ya. Kemudian otot, massa lemak gitu-gitu ya akan mengalami penurunan, sehingga akan sangat berpengaruh terhadap semua profil farmakokinetik akibat turunnya faal. Maka kita akan perlu membahas faktor kinetik apa saja sih yang akan berkontribusi ketika terjadi penurunan faal ini gitu. Ya, kemudian berubahnya gejala dan tanda penyakit dari yang umum ya, jadi yang tadi saya bilang yang menyimpang dia. Bisa jadi efek samping ataupun bisa jadi output yang dirasakan oleh geriatri ini 2 lipat lebih gede ketika menggunakan dosis lazim dibandingkan dengan subjek yang bukan geriatri gitu ya, atau terjadi efek samping yang muncul lebih dominan dibandingkan mereka dengan non geriatri yang seperti sudah saya jelaskan tadi ya. Kemudian yang keenam, gangguan status fungsional sudah pasti ya. Status fungsional ini terkait dengan saraf ya, penuaan saraf, cenderung dia akan mengalami tremor,
kemudian nyeri neuropati kesemutan, rasa kebas, mati rasa di ujung-ujung telapak kaki gitu ya. Kemudian penglihatan mulai rabun, nah gitu-gitu merupakan penurunan status fungsional ya. Gangguan koordinasi keseimbangan otak belakang itu kadang-kadang orang tua tersebut nggak bisa begitu baru bangun diajak langsung lari, nggak bisa, dia harus ada jeda gitu loh kalau geriatri itu ya. Dari dia bangun, kalau misalkan adik di sini masih punya nenek kakek gitu ya, kalau misalkan bangun pagi atau bangun dari tidur itu jangan langsung disuruh beraktivitas, tapi jangan berdiri dulu gitu ya, sadar, buka mata, duduk dulu 5 menit, kemudian baru akan berusaha bangun, tapi jangan kenceng-kenceng ya, jangan cepat-cepat, karena dia akan mengalami gangguan keseimbangan ya. Potensi ortostatik hipotensi namanya ya, tekanan darah yang drop tiba-tiba untuk mengkompensasi kebutuhan pergerakan yang tiba-tiba. Nah itu juga sebenarnya dihindari pada geriatri ya. Termasuk olahraga pun nggak boleh kenceng-kenceng, adik-adik geriatri itu udah nggak lagi jalan lari maraton, jogging itu udah enggak ya, paling mereka tuh hanya jalan santai. Aerobik pun sebenarnya tidak ya, yoga, pokoknya yang tidak membutuhkan pembakaran energi secara tiba-tiba dengan cepat, nah itu sebenarnya tidak direkomendasikan untuk mereka dengan geriatri. Yang terakhir adalah karakteristiknya mereka pasti memiliki gangguan nutrisi, gizi kurang dan gizi buruk. Hal ini berkaitan dengan faal ya, dia gastrointestinal pun juga sudah mengalami penuaan, penurunan fungsi sehingga absorpsi nutrisi tidak lagi sebaik zaman dulu ya. Fili-fili usus itu juga tidak akan mengalami absorpsi yang sangat baik, nggak lagi gitu ya. Dia akan mengalami penurunan bioavailabilitas, termasuk obat adik-adik ya. Obat pun juga tidak akan mengalami difusi pasif ataupun mengalami transport dengan protein terfasilitasi seperti yang non geriatri, nggak bisa lagi ya. Cenderung mereka akan malnutrisi, semakin kurus, masa otot akan semakin berkurang karena memang fungsi fisiologi secara alami memang seperti itu ya. Ini 7 karakteristik yang paling sering kita temui oleh pasien geriatri, sehingga untuk melakukan manajemen nanti ya, farm care atau pharmaceutical care juga akan menyesuaikan dengan karakteristik yang ada di 7 ini ya dalam slide ini. Nah, kemudian tentu ada challenge adik-adik ataupun ada tantangan. Jadi adik-adik di sini kan sudah akan mengerjakan PKM ya. Nah, jadi misalkan kalau mengerjakan PKM gagasan tertulis, mengerjakan gagasan futuristik konstruktif yang misalkan masih ada kaitannya dengan farmasi, ini salah satu ide yang cukup bisa kita kembangkan gitu ya, karena tantangan kita sebagai seorang apoteker untuk bisa menghadapi pasien geriatri ini cukup banyak ya. Pertama, new drug available each year. Jadi memang setiap tahun akan ada obat baru terus, di mana obat baru ini perlu dilakukannya evaluasi sampai level pemeriksaan, bukan pemeriksaan ya, evaluasi keamanan ya, efektivitas dan efikasi obat itu pada geriatri gitu. Berkembangnya obat itu kan, obat yang diproduksi oleh industri tersebut akan menggunakan populasi general gitu adik-adik ya. Jadi mereka akan riset menggunakan sampel manusia dengan populasi rata-rata dunia. Sedangkan di dunia ini rata-rata penduduk kita berada pada adults, dewasa ya. Jadi geriatrik tersebut 25%-nya saja ya, pediatrik 25%-nya, kemudian 50%-nya dan lebih bahkan 60%-nya itu adalah dewasa adik-adik. Sehingga mereka mengembangkan obat menggunakan parameter dewasa gitu. Sehingga pediatrik dan geriatrik tersebut juga harus dilakukannya pemeriksaan ataupun evaluasi lebih lanjut melalui pharmacovigilance namanya ya, post market atau post production daripada obat tersebut untuk menilai keamanan. Sehingga nanti akan ada yang namanya Beers kriteria. Amerika cepat banget untuk mengantisipasi problem-problem seperti ini ya. New drug available each year itu Amerika Food Drug Association itu sudah mengeluarkan namanya Beers kriteria ya. Kriteria Beers di mana sudah akan dievaluasi kira-kira obat-obat yang beredar di pasaran yang baru-baru ini, mana yang harus diwaspadai pada geriatrik, mana yang harus di-avoid, mana yang boleh digunakan dengan pengawasan, mana yang benar-benar green zone ataupun aman. Nah, itu sudah ada plotnya. Namanya Beers kriteria, BEERS, Beers kriteria, coba nanti cari. Nah, di situ dia bisa memetakan kira-kira obat-obat mana yang lebih baik untuk geriatri populasi di Amerika gitu ya. Kita di Indonesia nggak punya yang namanya Beers kriteria ini. Kita di Indonesia mengadopsi Beers kriteria yang punyanya American gitu.
Padahal kalau kita telusuri dari segi genetik ya Amerika kan Caucasian ya, rasnya mereka tuh ras kulit putih, pirang gitu ya. Kalau misalkan di Indonesia Asian ras ini belum tentu akan menyerupai itu, sehingga sebenarnya kita perlu untuk memetakan ini ya. Kalau misalkan memetakan dengan serius dari melalui riset ya cukup berat mahasiswa mengerjakan ya. Tapi kalau dalam bentuk gagasan tertulis seperti apa langkah-langkah mewujudkan, saya rasa ini merupakan salah satu ide yang cukup baik untuk bisa dikembangkan lagi ya, berkontribusi di bidang keilmuan kalian. Bagaimana memetakan obat-obat yang berbahaya, kemudian yang boleh dengan pengawasan ketat dan benar-benar yang boleh untuk pasien-pasien dengan geriatri ya. Ambil aja penyakit-penyakit kronis yang top 10 itu ya, cardiovascular disease, infection disease, rheumatoid, diabetes, gitu ya, stroke, gitu-gitu aja diambil nanti untuk dipetakan kira-kira mana level safety-nya. Yang kedua adalah FDA approved and off-label indication are expanding. Off-label use of drug itu expand. Dalam tanda kutip, kalau di Amerika, Balai POM-nya Amerika ya FDA ini ya, setiap semester itu sudah mulai mengembangkan lagi kira-kira mana obat-obat yang bisa di-approve off-label use-nya. Kira-kira ada ini sudah belum pernah sama sekali mendengar off-label use of drug. Kan ini udah semester berapa ya jadinya? Semester 3 ya? Iya. Ya, silakan adik. Pak, saya izin berpendapat. Oke. Perkenalkan, saya Tresia, NIM 5. Kalau Ya. yang saya dapat baca kayaknya Pak, off-label itu Suaranya dia... kecil banget, Tresia. Oh ya, udah sebentar Pak. Udah, yuk. Maaf Pak, nggak pakai headset soalnya lagi ngecas. Oh ya, silakan. off-label itu kalau setahu saya itu obat yang indikasinya itu digunakan selain indikasi yang tertera pada label. Ya, betul. Aja. Ya. Terima kasih Pak. Itu ya, betul ya. Off-label use of drug itu artinya adalah obat ini digunakan di luar indikasi utamanya gitu. Contoh, misoprostol adik-adik. Misoprostol ada adik-adik mungkin yang pernah tahu ya misoprostol atau nama dagangnya, generik bermereknya itu Sitotek. Ada yang pernah dengar nggak obat apa itu? Sitotek masa nggak tahu? Oh, zaman saya Sitotek itu merupakan obat yang benar-benar populer di kalangan anak-anak muda ya. Kalian ini kuper banget. Ada yang tahu Sitotek nggak? Nggak usah malu-malu tuh deh, yuk. Sitotek atau misoprostol? Izin menjawab Pak. Ya, silakan Armida. Barusan saya googling itu ternyata obat itu tuh untuk penggugur kandungan ya Pak. Oh, Sitotek misoprostol itu untuk menggugurkan kandungan nih, zaman saya dulu nih top populer ya, karena memang anak-anak yang hamil di luar nikah itu ya itu shortcut mereka untuk membuang ataupun mengaborsi gitu ya. Tetapi adik-adik kalau kita melihat indikasi utama dari misoprostol atau Sitotek itu adalah obat mah adik-adik. Ya, dia itu merupakan analog prostaglandin COX-1 ya. Prostaglandin PDE 2 namanya ya. Itu kalau misalkan diagonis, lambung itu akan meningkatkan tahanan ininya dia. Apa namanya tuh? Faktor defensif, meningkatkan mukus gitu ya. Kemudian mempertahankan lambung itu agar lapisannya tebal sehingga dia tidak mengalami gastritis erosif, tidak mengalami penggerusan ataupun luka oleh asam lambung gitu ya. Nah, cuman FDA sudah meng-approve off-label use-nya. Off-label itu adalah side effect-nya gitu loh. Jadi ada efek samping atau ada reseptor yang terpengaruh akibat agonis prostaglandin dari siklooksigenase 1 itu, yaitu apa? Kontraksi uterus yang hebat gitu. Nah, sehingga misoprostol pada ibu hamil itu adalah contraindicated. Kalau pada dokter-dokter obgyn menggunakan misoprostol ini untuk
mengeluarkan secara alamiah janin yang memang sudah tidak berkembang gitu ya. Jadi kalau zaman dulu itu kuret itu merupakan masih mahal gitu ya, jadi ibu bidan atau gitu masih distimulasi aja keluar secara alamiah dengan meningkatkan kontraksi uterus menggunakan obat misoprostol ini. Misoprostol ini dulu merek dagangnya Sitotek, terkenal banget ya di anak-anak tahun 80 90-an itu ya. Nah, itu namanya off label salah satunya ya, digunakan side effect-nya ataupun efek yang lain, efek daripada pengaruh reseptor yang lain, tapi sebenarnya itu bukan indikasi utamanya. Sitotek ataupun misoprostol itu dirilis pertama untuk agonis prostaglandin, untuk agen protektif agar lambung itu tidak luka gitu loh. Sehingga sekarang Sitotek diawasi ataupun sudah discontinue mungkin ya, tidak dijual secara bebas lagi. Nah, itu adalah salah satu off-label use of drug. Jadi memang ada obat-obat yang berkembang terus, yang dulunya dipakai untuk tujuan A tetapi memiliki efek samping ataupun memiliki efek yang sama untuk another outcome gitu ya, keluaran terapi yang lain. Nah, sehingga itu kalau disetujui FDA berarti aman ya. Jadi off label use of drug itu berarti menggunakan obat itu untuk kepentingan lain itu relatif aman. Banyak ada off label use of drug yang memang tidak di-approve oleh FDA ya. Contoh lagi metformin, yang kita tahu kan metformin adalah obat untuk menurunkan kadar gula dalam darah. Tetapi metformin juga memiliki reseptor yang sangat baik untuk meningkatkan sensitivitas sel ovarium adik-adik, sehingga pada mereka dengan polycystic ovary syndrome ya, jadi di sel telurnya itu, di ovariumnya itu banyak sekali ada kista, itu bisa dihancurkan kistanya dengan metformin adik-adik, atau bisa dibuat sensitif sehingga kista itu akan meluruh sendiri gitu loh. Ketika sel telur itu meluruh gitu ataupun sensitif terhadap uh, hormon gitu. Tapi sebenarnya kan metformin mekanisme kerjanya adalah meningkatkan sensitivitas sel terhadap insulin gitu. Nah, tapi kalau pada konteks PCOS nggak cuma insulin tetapi hormon-hormon yang lain seperti luteinizing hormone, kemudian follicular stimulating hormone, kemudian ada gonadotropin releasing hormone, kemudian ada estrogen, progesteron, itu akan lebih sensitif ovarium tersebut merespon itu dengan adanya metformin. Berarti ini sudah berkembang. Metformin sebenarnya nggak cuma untuk glukosa darah saja, cuman baik juga untuk mereka dengan polycystic ovary syndrome. Off label dikatakannya. Jadi karena metformin pertama kali diteliti ditemukan sebagai obat gula, tetapi semakin kesini kita bisa tahu bahwa dia juga bisa bermanfaat untuk meningkatkan sensitivitas sel ovarium terhadap hormon-hormon reproduksi. Nah, itu dikatakan off label dia gitu ya, digunakan another respon ataupun biological respon dari obat-obat tersebut. Dan masih banyak lagi expanding daripada off label use ini yang dikhawatirkan terjadi pada geriatri adik-adik. Ya, jadi benar-benar harus diconcernkan. Misal penggunaan obat anti nyeri neuropati, menggunakan misalkan amitriptilin. Amitriptilin bisa untuk menghilangkan nyeri, tetapi bisa jadi dia memiliki off-label use another respon gitu yang mengakibatkan terjadinya delirium, kepikunan, atau orthostatic hipotensi yang benar-benar kita harus waspadai ya. Off-label ini benar-benar harus diwaspadai, harus dicek, harus dimonitoring gitu. Sehingga tantangannya luar biasa sekali untuk bisa menghadapi geriatri ini ya. Ngeri-ngeri sedap ya, salah dikit pasiennya lewat gitu. Kalau kita tidak terlalu teliti, terlalu takut juga, nggak berani mengambil sikap, maka pasien ini akan digerogoti ataupun akan mengalami komorbiditi yang lebih parah lagi, penyakitnya nggak akan terresolve dengan baik gitu. Sehingga benar-benar harus mengadopsi konsep kita harus berani dan juga harus monitoring tetap gitu. Ya, awalnya saya memiliki mental itu adik-adik ya. Pertama cukup ngeri, ngasih gini nggak berani, ngasih gitu nggak berani, aduh nanti gini dok, aduh takut dok, takut gini dok, nanti monitoringnya gini, ntar dia gini gimana. Kalau kayak gitu tiba-tiba pasiennya nanti akan terkena penyakit another problem, dia kan kalau nggak diterapi dia akan mengalami progresivitas penyakit metabolik sekunder itu gitu, metabolic syndrome itu gitu ya. Tapi kalau kita terlalu berani juga, salah-salah dikit bisa lewat dia gitu loh. Nah, ini tantangannya ya, daripada memilihkan terapi obat, memonitoring mereka dengan geriatri ya. Ini nomor 3 juga, advanced understanding of drug-drug interaction. Sudah kita bahas juga ya pada pertemuan sebelumnya. Jadi advanced understanding sampai level kinetik kita harus ketahui ya, bahwa mungkin ada interaksi drug and drug pada fase absorpsi, distribusi, metabolisme, ekskresi, apa saja yang terpengaruh. Jangan-jangan ada farmakodinamik yang juga akan mengakibatkan adanya efek agonis,
antagonis, gitu-gitu ya. Nah, advanced understanding of drug-drug interaction ini ilmunya apoteker yang punya adik-adik. Ya, dokter tidak terlalu menekuni sehingga sebenarnya dokter harus menggandeng apoteker untuk monitoring terapi obat karena apoteker lah jagonya untuk mendeteksi lebih awal potensi interaksi obat yang terjadi, mencegah medication error, mencegah terjadinya bad side effect daripada kondisi interaksi obat ini dan another problem gitu ya. Jadi sebenarnya apoteker harus harus siap dan nggak kaleng-kaleng gitu loh kalau boleh saya bilang ya. Tantangan juga tuh adik-adik. Kemudian nomor 4 adalah increasing popularity of nutraceutical. Nah, sekarang kita tahu ya, apalagi di zaman pandemi seperti ini ya, berkembang ya nutraceutical itu dalam tanda kutip adalah suplemen untuk mensupport kesehatan. Vitamin-vitaminan, misalkan ya mulai eksis vitamin D3, mulai eksis vitamin B kompleks, mulai eksis lagi yang namanya ekstrak dari cinnamon, ekstrak dari daun ini, daun itu, klorofil, macam-macam. Nah, di mana kita tahu bahwa penggunaan nutraceutical ini juga akan berpotensi berinteraksi dengan obat-obat medisnya gitu. Ya, terlalu mengandalkan alternatif medicine dalam tanda kutip, misalkan apalagi kalau di Bali ya, lebih masyarakat Bali ada tendensi atau ada kecenderungan lebih percaya kepada Balian dibandingkan dengan tenaga medis ya, karena mereka berpikir acang gelem karena ada yang ngeleyakin nih gitu-gitu dulu. Nah, pada kondisi seperti ini apoteker harus menjembatani ya antara belief keyakinan dia dengan kondisi realita penyakit dia gitu loh ya, karena memang udah tua, pengalaman penurunan fungsi fisiologis, hipertensi, diabetes, cardiovascular disease problem itu merupakan hal yang memang lumrah muncul, tetapi memang mereka curiga ya, ini ada yang nyakitin, ada yang ini, gitu ya. Jadi mereka lebih ke Balian, dapat nanti ramuan herbal, yang gitu-gitu juga harus dimonitoring, ada dia melalui rekonsiliasi, ngecek ada nggak sih nutraceutical yang dia sedang pakai di rumah, kira-kira berinteraksi atau tidak, kira-kira bisa menimbulkan kegagalan terapi enggak, itu juga akan menjadi concern kita pada mereka dengan geriatri. Oke, nomor 5, multiple comorbid states, sudah jelas ya. Comorbidity adalah penyakit penyerta. Awalnya hipertensi tetapi dia langsung merembet ya, adanya hadir jantung vaskular apa kardiovaskular disease apa jantung koroner tiba-tiba, post stroke sebelumnya, atau ginjal, atau problem liver dia punya gitu ya, dengan rheumatoid arthritis, dengan osteoarthritis dan macam-macam, atau dengan infeksi gitu ya. Jadi tidak bisa concern hanya pada satu masalah yang dialami oleh pasien itu sendiri, tapi harus ditangani secara komprehensif, melihat dari berbagai sektor, sehingga kondisi multiple comorbidity ini akan menimbulkan masalah baru lagi, yaitu polifarmasi. Polifarmasi ini juga akan bisa meningkatkan drug interaction problem, adverse drug reaction possibility gitu ya. Jadi kemana-mana adik-adik sebenarnya ketika kita berbicara geriatri itu ya, tantangan-tantangannya ya. Medication compliance itu sudah kita bahas juga kemarin ya, kepatuhan minum obat. Mereka dengan geriatri cenderung demensia, suka lupa, pikun, tanpa didukung oleh support system ataupun sosial history of family-nya dia itu nggak didukung, maka dia akan lupa minum obat, kapan dia minum obat, berapa jumlahnya, dia nggak akan terlalu ngeh adik-adik ya. Obat yang warna putih, yang kapsul warna merah gitu, dia nggak akan ingat kalau memang tidak ada support system. Apalagi mereka tuh udah geriatri. Ini juga salah satu tantangan kita untuk bisa mengatasi problem-problem itu. Misalkan membuatkan aplikasi medication reminder yang akan diinstalkan di handphone pasiennya atau di handphone keluarga pasiennya. Telemedicine salah satunya adalah salah satu cara untuk bisa mengingatkan, mereminding agar compliance daripada pasien ini meningkat, khususnya dalam penggunaan obat gitu ya. Medication cost, zaman dulu kalau tidak ada BPJS, ini semua karena kondisi polifarmasi, multiple comorbidities, dalam tanda kutip dokter tersebut juga mengkonsulkan ataupun bekerja sebagai tim ya. Misalkan dokter penyakit dalam merefer ataupun merujuk ke dokter spesialis jantung. Karena ada ginjal juga, jantung juga merefer ke hemodialisis. Karena juga ada infeksi pneumonia misalkan, maka direfer ke dokter paru. Pada kondisi seperti ini, jasa-jasa dokter yang direfer itu cukup akan tinggi sekali gitu ya. Anggap dia penyakit dalam 250, refer ke jantung pembuluh darah kena lagi 300.000, refer lagi ke hemodialisis kena 500 kali,
refer ke paru kena lagi 200.000. Nah itu kan benar-benar mengakibatkan cost yang tinggi. Belum lagi di setiap dokter tersebut ada obatnya khusus ya, obat untuk infeksinya, obat untuk stroke-nya, obat untuk gagal ginjalnya, itu medication cost juga akan meningkat zaman dulu. Tapi sekarang medication cost ini juga sudah mulai bisa menurun akibat adanya jaminan kesehatan nasional ya. Selama penyakit itu di cover dalam clinical pathway, maka pasien tidak akan dipungut biaya sepeser pun ya. Selama pasien itu rutin bayar iuran BPJS. Sehingga menurut saya BPJS itu penting ya untuk bisa meminimalisir kondisi medication cost di kemudian hari, atau ikut asuransi kesehatan ya. Bagi saya BPJS sudah cukup baik adik-adik, sehingga kalian tersebut wajib ikutlah ya BPJS kesehatan. Di samping juga sebagai warga negara yang baik, kalian pun akan dijamin nanti ketika mengalami problem kesehatan, maka tidak perlu pusing-pusing lagi mikirin biayanya ya. Bayar aja iurannya tuh juga nggak seberapa kan iuran BPJS tersebut dibandingkan nanti manfaat yang akan dapatkan di masa yang akan datang gitu. Ya. Jadi nomor 8 ini sudah mulai terpecahkan sebenarnya dengan adanya jaminan kesehatan nasional ini ya berupa BPJS kesehatan. Lanjut, ini efek of aging physiology on drug therapy ini berkaitan dengan seperti apa sih efek penuaan fisiologis tadi ya. Fungsi faalen mundur tersebut juga akan berimpact terhadap profil kinetik dan dinamik, itu yang menjadi problem nomor 9 yang menjadi tantangan ya. Nah, seperti apa effect of aging fisiologi ini akan kita bahas lebih dalam lagi pada konteks geriatri ini ya. Kita akan coba masuk ke farmakokinetik. Ini udah sering banget saya jelasin sama adik-adik di tahun 2020 ini ya. Dibandingkan dengan kakak tingkat kalian, saya itu lebih sering berbicara ini di kelas 2020-2019 ini ya, karena ini sudah masuk ke mata kuliah wajib. Kalau dulu mata kuliah pilihan hanya beberapa mahasiswa yang memang mengambil peminatan klinik saja yang lebih dalam memahami kondisi ini gitu ya. Tapi di kalian ini sudah cukup mulai improve, sehingga ini sering banget saya kelasnya. Jadi adik-adik, ketika terjadinya penurunan fungsi fisiologis atau ketika terjadinya penurunan faal gitu ya pada geriatri, penuaan. Kenapa bisa turun faalnya Pak? Ya tua, karena memang tua, organnya sudah mengalami penuaan, sel-selnya sudah mengalami penuaan, sehingga dia akan mengalami penurunan fungsi ya, metabolismenya melambat, kemudian tidak bisa lagi terlalu cepat dalam memetabolisme, menghasilkan energi, itu masih slow dia mengalami penurunan. Contoh, obat yang akan berimpact pada farmakokinetik di absorpsi adalah terjadinya peningkatan pH lambung. Kenapa pH lambung itu meningkat? Karena sudah terjadinya kejenuhan sel parietal untuk memproduksi asam lambung. Penuaan nih, sel parietal di lambung itu sudah mengalami penuaan, sehingga dia tidak lagi bisa memompakan HCl dengan masif, tidak bisa mengeluarkan HCl dengan lebih banyak lagi, sehingga dia hanya mengeluarkan HCl seadanya saja, yang mengakibatkan pH lambung tidak lagi se-ekstrim waktu muda gitu. Ya, pH lambung waktu muda kan di antara 1 sampai 3 yang pH-nya sangat asam. Mau bakteri apapun yang masuk ya yang dalam tanda kutip itu tidak tahan asam, akan mati di situ. Ada enzim-enzim pendegradasi, sehingga kalau makan makanan yang nggak higienis itu sebenarnya masih aman kita. Kenapa? Karena asam lambung yang sangat asam pH-nya, ada enzim-enzim pencernaan yang sangat destruktif, merusak sekali, sehingga nggak akan ada bakteri yang tahan sebenarnya di lambung. Jadi kalau misalkan kalian makan-makan waktu muda ya, kayak zaman umur-umur sekarang nih ya, makan makanan yang dalam tanda kutip tidak higienis gitu, sebenarnya masih kuat-kuat aja lambung, kan nggak selalu diare kan, kecuali memang kalau lagi drop kondisinya gitu. Jadi tidak mudah terserang diare, apalagi kalau kita belanja di restoran sekalipun ya, itu potensi ada bakteri di piringnya, di sendoknya. Kalian jarang banget mengalami sakit perut karena diare, kan jarang kan ya, karena memang lambung ini sangat baik kondisinya. Tapi pada geriatri udah nggak bisa lagi ya, mereka mengalami penurunan fungsi fisiologis, kondisi keasaman lambung itu sudah tidak sebaik waktu dia masih muda gitu ya, terjadi penurunan blood flow, jadi aliran darah di saluran cerna itu sudah mengalami penurunan, sehingga apa yang terjadi? Absorpsi daripada nutrisi, absorpsi daripada obat juga mengalami penurunan ya. Active and passive transport impaired, ini adalah kondisi yang tadi saya bilang ya, difusi pasif, difusi terfasilitasi, absorpsi dengan menggunakan protein terfasilitasi yang gitu-gitu akan mengalami impairment,
mengalami penurunan gitu ya, sehingga mereka akan sulit masuk ke sirkulasi sistemik gitu loh, ataupun mereka akan mengalami lebih lambat ya, laju absorpsinya akan mengalami penurunan. Ka-nya drop adik-adik pada geriatri itu. Sehingga rate of absorption may be delayed. Nah, ini yang tadi saya bilang ya, Ka-nya, laju absorpsi obat akan turun pada geriatri, hati-hati ya. Sehingga ketika memang dibutuhkan onset kerja obat yang cepat pada geriatri, bukan oral lagi pilihan, tetapi intravena kalau bisa gitu loh. Karena dia akan mengalami delay peak concentration, sehingga lower peak concentration terjadi, waktu untuk mencapai onset akan lebih panjang. Kalau misalkan pada kalian minum paracetamol 500 mg dalam 30 menit sudah akan merasakan adanya perubahan itu ya, mengalami sakit kepala yang lebih baik, tapi pada geriatri 2 jam belum tentu akan merespon paracetamol ini gitu loh. Ya, sehingga overall parameter kinetik yang terpengaruh adalah Ka dan bioavailabilitas. F fraksi terabsorpsi itu akan mengalami perubahan, di mana akan terjadi penurunan bioavailabilitas dan penurunan Ka yang menyebabkan delayed onset. Jadi onset ataupun respon farmakologi akan lebih lambat tercapai. Nah, gitu dulu adik-adik, kira-kira ada pertanyaan atau enggak? Mohon maaf Pak, izin bertanya. Ya, silakan. Lebih tepatnya saya ingin memastikan Pak, tadi kan Bapak sempat mengatakan bahwa apabila kreatinin kinasenya itu ataupun kreatinin clearance-nya itu lebih tinggi, di mana massa ototnya itu lebih sedikit, itu bukan berarti dia mengalami gagal ginjal, begitu kan Pak nih? Ya, betul. Pertanyaan saya, kemudian parameter untuk mengetahui apakah dia mengalami gagal ginjal itu apakah dapat hanya melalui BUN saja jadinya Pak, atau melalui parameter lain lagi? Oke, good question. Betul. Siapa manggilnya? Anak Agung Is. Itu siapa sih? Gong Is Pak. Gong Is ya. Jadi Gong Is, betul. Kalau ngomongin fungsi ginjal, kreatinin itu kan sebenarnya adalah pemeriksaan untuk bisa memproyeksikan GFR, namanya glomerular filtration rate. Di mana ini baru akan bisa dilakukan ketika pasiennya tidak memiliki massa otot berlebih, bukan geriatri, bukan ibu hamil gitu ya. Nah, sehingga kalau ngomongin konteks geriatri seperti yang sudah disebutkan tadi, kreatininnya akan low terus adik-adik, akan rendah terus geriatri itu, sehingga seolah-olah dia nggak ada problem ginjal gitu. Sehingga apa yang akan digunakan untuk mensupport parameter-parameter yang lain? Contoh apa? Betul, blood urea nitrogen, satu sebagai alternatif untuk melakukan kompensasi ataupun melakukan bukan kreatinin kinase ya, serum kreatinin CKMB itu nanti kreatinin kinase itu untuk jantung, itu beda lagi dari ya, namanya serum kreatinin. Serum kreatinin itu adalah produk metabolisme otot yang memang akan dikeluarkan ke ginjal saja, tidak akan dikeluarkan melalui organ lain, sehingga dia sangat sensitif sekali untuk bisa menggambarkan GFR. Tapi pada geriatri, massa otot relatif sudah berkurang, sehingga mau dipecah ototnya, otot apa yang dipecah udah nggak ada masanya, sehingga kreatininnya akan cenderung low terus, rendah terus kreatininnya. Walaupun GFR-nya mengalami penurunan, tapi karena kreatininnya nggak ada, seolah-olah dia tidak gagal ginjal gitu. Nah, sehingga BUN bisa dipakai parameter lanjutan. Kadar amonia ya, NH3 bisa dipakai gambaran ya, amonia, urea, kemudian nitrogen tadi sudah, nah, kemudian urin output. Jadi ada semacam isotop karbon yang diberikan secara oral pada pasien, itu nanti dikumpulkan yang namanya urin output 24 jam, itu untuk pasien yang rawat inap yang bisa dilakukan pemeriksaan itu untuk penunjang. Kemudian berikutnya pemeriksaan anatomi ginjal, histopatologi. Pada nef itu bisa dilakukan dokter patologi ginjal, karena memang ketika kita pelajari lebih dahulu sebelum melihat atau memberikan gambaran 50%-nya rusak, itu nggak akan ada gejala memang pasien ini gitu. Ya, sehingga histopatologi juga merupakan parameter untuk bisa mendeteksi kerusakan daripada ginjal. Selanjutnya adalah sign and symptom yang dirasakan oleh pasien gitu ya, ketika memang pasien ini gagal ginjal dengan kreatinin rendah, menunjukkan sign and symptom berupa uremia syndrome, jadi adanya albumin,
di urinnya mengalami gatal, kehitaman, bagian-bagian kulit permukaan dan gitu ya, kemudian mudah mengalami infeksi saluran kemih, itu pemeriksaan penunjang yang bisa kita lihat, bisa cepat gitu aja sih. Memang harus dilakukannya proses pemeriksaan lebih lanjut untuk bisa menegakkan diagnosis. Sehingga seperti definisi ilmu geriatri tadi, diagnosis juga merupakan salah satu parameter kritis yang dilakukan agar tidak terjadi bias. Mungkin kalau pada orang yang bukan elderly atau bukan geriatri ya, itu dengan pemeriksaan serum kreatin aja sudah bisa kita memberikan gambaran seperti apa ginjalnya bekerja gitu. Tapi kalau pada geriatri harus multiple assessment, multiple check, laboratory checks, radiologi checks gitu ya, untuk bisa menegakkan diagnosis apakah dia gagal ginjal atau tidak. Tapi kalau dokter sudah pengalaman ya, dia akan menarik hubungan empirikalnya adik-adik umumnya dengan hipertensi, gula, gitu-gitu ya. Dokternya akan cepat menulis diferensial diagnosis walaupun pemeriksaan lanjutan akan dilakukan ya. Jadi dokter tuh akan sangat lebih tahu ketika ada komorbid yang khas pada gagal ginjal, kemudian nggak ngelihat serum kreatinin mereka ya, dengan tensi yang gitu-gitu ya, dengan pas medical history pasien ini dokter udah tahu gitu. Nah, dokter-dokter yang senior yang sudah memiliki jam terbang tinggi itu lebih sensitif. Tetapi setahu saya ya, dokter pun juga untuk membuat diagnosis yang tegak itu memang harus dilakukannya pemeriksaan secara komprehensif sih terkait dengan ginjal, khususnya pada geriatri, sehingga mereka benar-benar membutuhkan asesmen lebih lanjut. Gitu kan lebih teknis ya untuk gambarannya bagaimana mengasesmen gagal ginjal pada pasien geriatri. Terima kasih Pak. Dan masih banyak gantungin nanti kompleks ini adik-adik kalau ngomongin geriatri. Kalau di Sanglah itu ada bangsal yang khusus ya. Jadi ada bangsal khusus geriatri ya, namanya gandasturi. Kalau di Sanglah itu ada khusus bangsal gandasturi melakukan perawatan khusus untuk mereka dengan geriatri ya, sehingga dokternya khusus, apotekernya khusus ya. Ini kepala instalasi RS Unut, kepala instalasi farmasi ya, Pak Gusmaha yang Maharjana itu kan dulu beliau 5 tahun juga di Gandasturi ya. Beliau apoteker klinis Pamplin yang bertugas di Gandasturi. Nanti ketika PKPA ketemu sama beliau nanti bisa sharing sama beliau ya apa saja pengalaman-pengalaman yang beliau temukan selama mengabdi di Sanglah ya. Dulu itu tahun 2011 kayak beliau di situ ya, sampai 2016 beliau diangkat PNS di Unut. Nanti ketemu sama Pak Maha nanti ya pas PKPA ini seperti di apoteker nanti. Lanjut, rasio antara minyak dengan air, kemudian dari obat apakah si lipofilik, hidrofilik, dari nilai log P-nya ya, konsanta disolusinya antara air dan lipid. Nah, itu juga akan mempengaruhi volume distribusi. Karena pada geriatri total body water and land body mass itu turun ya. Total body water itu artinya volume cairan tendensinya turun. Land body mass artinya massa otot turun, sehingga volume distribusi turun. Kalau berbicara volume distribusi, kita kan ngomongin wajan besar ya, pada geriatri itu turun volume itu gitu. Kemudian massa otot juga turun, sehingga efek deposisinya juga tidak akan terjadi, sehingga obat tersebut akan cenderung banyak ada di sirkulasi sistemik gitu. Sehingga dosis harus diturunkan pada mereka dengan geriatrik ini sebenarnya. Total fat ini turun sebenarnya tidak meningkat ya, tetapi karena rasio mass dan body water itu turun, terlihat massa otot itu meningkat gitu. Sehingga obat-obat dengan high lipid soluble drug itu akan terakumulasi di jaringan lebih lama, ataupun dia akan terdeposisi mengendap di situ lebih lama, yang mengakibatkan T setengahnya panjang gitu. Ini hati-hati pada obat-obat dengan memiliki lipophilicity index yang tinggi, indeks lipofilisitas itu tinggi, hati-hati ya. Selain dosis harus di-adjust, kita harus mempertimbangkan adanya pemanjangan atau extended T setengah eliminasi obat itu gitu. Sehingga obat itu cenderung akan memberikan respon yang lebih panjang. Problemnya ketika pemberian kedua.
pemberian kedua tuh harus harus benar-benar diperhatikan karena ketika dosis kedua ataupun dosis berikutnya itu akan mencegah terjadinya peningkatan profil kinetik yang ada di plasma. Itu sih sebenarnya yang menjadi problem. Ya, massa otot turun, massa air turun, sehingga memiliki tendensi meningkatkan massa fat, karena fat itu hanya bisa dihilangkan dengan burn. Kalau otot gampang dipecah ya, kalau fat itu harus benar-benar dengan aktivitas. Makanya kalau kalian sudah terlalu tua nanti, tidak mungkin akan bisa memburn fat dengan mudah ya, karena kalau kalian beraktivitas dengan berat, ngap-ngap ya, paru-paru sudah mulai mengalami penurunan fungsi, jantung berkalah gitu loh, sehingga fat itu akan tetap terakumulasi. Sehingga di saat muda ini tolong kurangi proporsi fat, sehingga pas kalian menjadi geriatri ke depannya, nanti itu akan kalian lebih sedikit comorbidity atau bahkan tidak akan terjadi penyakit yang tidak terlalu mengganggu kualitas hidup gitu ya. Bukan berarti bebas dari penyakit, tak mungkin ya. Tak mungkin geriatri nggak ada penyakitnya, pasti ada, cuma minim dan tidak akan mempengaruhi kualitas hidup, kan itu yang menjadi sasarannya. Nah, kemudian harus diperhatikan ya, adik, kadang berbicara distribusi, di sini ada albumin yang beredar di seluruh tubuh untuk mempertahankan tekanan onkontik pembuluh darah dan juga setempat daripada obat itu bergandengan gitu ya. Serum albumin turun kenapa? Fungsi liver sudah mengalami penurunan sehingga produksi albumin nggak bisa lagi sebanyak dulu. Sehingga kita harus mempertimbangkan obat-obat yang terikat dengan protein yang tinggi harus mengalami adjust dosis, memiliki adjust dosis artinya menurunkan ya, adjust itu merubah, tapi dalam konteks penurunan serum albumin ini kita akan turunkan dosis itu, khususnya untuk obat-obat dengan ikatan protein yang tinggi di dalam darah seperti phenytoin, warfarin, ceftriaxone, antibiotik ya, furosemide ini diuretik, angiotensin reseptor blocker, ifedipin, propanol, NSAID, beta 2 agonis dan lain sebagainya yang memiliki highly protein bound. We should be considered to lower the dose of the intake of the dose, harus di consider untuk diturunkan gitu ya, berimpact terhadap distribusi. Kemudian ADME, absorpsi sudah, distribusi sudah, metabolisme sekarang. Metabolisme yang sudah jelas ya, volume metabolisme ini cenderung akan mengalami penurunan metabolisme. Metabolisme juga sudah kita bahas ya pada pertemuan sebelumnya bahwa ada fase 1, ada fase 2. Fase 1 itu yang mendestruktif, merusak ya, dengan cara oksidasi, hidrolisis, reduksi, memecah ikatan karbon yang ada untuk selanjutnya disubstitusi di fase 2. Nah, aktivitas ini menurun adik-adik sehingga liver akan lebih slow untuk memetabolisme, slow metabolism yang akan berimpact terhadap pemanjangan waktu paru eliminasi, penurunan clearance gitu ya, sehingga kita harus benar-benar memperhitungkan kondisi ini. Penurunan liver blood flow, penurunan massa otot ya, liver mass, massa otot turun, kemudian akan berimpact terhadap penurunan extraction ratio ataupun metabolisme ya, rasio obat yang dimetabolisme dan rasio obat yang, rasio itu kan antara obat yang dimetabolisme dengan yang tidak dimetabolisme gitu ya. Jadi rasio itu mengalami penurunan di mana obat yang tidak dimetabolisme itu lebih banyak dibandingkan dengan yang dimetabolisme. Terjadi penurunan itu sehingga akan mempengaruhi total clearance ya. Clearance akan turun pasti. Kemudian juga akan mempengaruhi first pass hepatic metabolism. Sehingga bioavailability kemungkinannya meningkat ya. Tetapi kenapa agak kontraindikasi dengan absorpsi? Jadi gini ceritanya. Kalau di absorpsi ngomongin gastrointestinal dia. Gastrointestinal itu kan akan mengalami penurunan sehingga absorpsi turun ya, Ka-nya turun, bioavailability turun. Tetapi liver juga seharusnya berperan untuk first fast hepatic metabolism. Jadi ada yang metabolisme lintas utama yang sudah diperhitungkan juga oleh apoteker yang di industri ya, sehingga ketika obat ini diserap dia akan dihancurkan lebih dulu di liver sebagai metabolisme lintas utama. Nah ini ketika tidak ada metabolisme lintas utama bisa jadi lolos saja dia gitu ya, tapi dia may increase. Cuman pengalaman kami ketika first fast hepatic metabolism ini sudah menurun, tidak akan berdampak signifikan karena memang pada geriatri di gastrointestinal pun sudah mengalami penurunan absorpsi sehingga sebenarnya aman-aman saja ya. First fast hepatic metabolism ini. Terakhir ekspresi sudah pasti ya, age related change in renal function ya. Jadi usia yang tua itu benar-benar related banget dengan perubahan fungsi ginjal sehingga potensi adverse drug reaction meningkat.
meningkatnya waktu paru eliminasi karena clearance, turunnya kemampuan nefron untuk menyaring, mereuptake lagi itu akan mengalami penurunan ya. Karena apa? Blood flow turun, kemudian karbon dioksida excretion juga turun, gitu ya, yang mengakibatkan ekskresi mengalami penurunan. Ini yang menggambarkan fungsi fisiologi menurun yang akan berdampak ataupun berefek kepada profil ADME daripada pasien itu sendiri. Nah, ini tadi saya bilang ya, determining cranial cartilage juga tidak akan lagi akurat gitu. Seperti contoh pada Ederle, mana Ederle? Nah, pada Ederle tadi ya, karena lean body mass-nya turun, glomerular filtration rate-nya turun, sehingga pada kondisi seperti ini kreatinin tersebut cenderung akan lebih kecil, rendah terus pada geriatri yang tidak bisa menandakan sebagai parameter single untuk menegakkan diagnosis apakah dia mengalami penurunan fungsi ginjal ataupun tidak. Dari profil kinetik, absorpsi, distribusi, metabolisme, ekskresi sudah kita ketahui. Dari aspek dinamik juga tidak kalah berubah juga adik-adik, karena reseptor-reseptor yang ada di seluruh jaringan di tubuh geriatri itu sudah mengalami penurunan kesensitifannya ya. Jadi sensitivitas sel tersebut merespon adanya obat itu sudah mulai turun ya. Reseptor sensitivity drop, termasuk insulin drop juga ya sensitivitasnya, sehingga diabetes tipe 2 sering banget menyerang geriatri. Elderly mengalami gangguan metabolisme glukosa itu sudah hal yang wajar karena reseptor sensitivitinya turun. Begitu juga dengan obat ya. Jadi obat tersebut menduduki reseptor ini belum tentu dia akan merespon sel ini gitu. Sehingga ini benar-benar dilematis. Seperti misalkan reseptor si A mengalami penurunan sensitivitas, tetapi malah ada reseptor yang seharusnya tidak bertugas justru aktif dengan adanya obat ini gitu loh, karena memang sudah terjadi perubahan konformasi bentuk reseptor gitu ya, sehingga sebenarnya dulunya obatnya sangat sensitif dengan reseptor yang bersangkutan, tetapi malah bisa menduduki reseptor yang lain yang sebenarnya bisa mengaktifkan respon farmakologi yang berbeda dengan indikasi obat itu sendiri. Itu sering banget terjadi, khususnya untuk obat-obat ini, antikolinergik ini ya, antispasmodik, anti-Parkinson, antihistamin, ini akan jauh lebih membuat pasien itu mengalami mental dizziness dan confusion, seperti kayak kebingungan, kayak linglung gitu ya. Terus lambat laun akan menjadi delirium, akan menjadi ketidak sadaran ya. Jadi kayak pengen tidur aja terus capek terus. Nah, ini akibat obat-obat antikolinergik ini ada reseptor-reseptor di sistem saraf pusat yang ikut merespon dengan hadirnya obat antikolinergik itu. Sehingga adanya another effect yang muncul akibat perubahan konformasi reseptor ya. Walaupun dikatakan sensitivitas reseptor ini turun, tetapi obat ini bisa menduduki banyak reseptor yang lain yang akan mempengaruhi outcome farmakologi yang lain gitu ya. Nah, ini tantangan juga bagi seorang apoteker untuk bisa memonitoring kondisi farmakodinamik. Nah, ini farmakokinetik farmakodinamik summary-nya sudah bisa tahu ya, ADME akan terimpact karena penurunan fisiologis, kita harus cenderung menurunkan dosis dan memperpanjang interval pemberian gitu. Nah, kita harus memperhatikan obat-obat yang berpengaruhi sistem saraf pusat ya, antikolinergik, TCA ya, trisiklik, antidepresan, benzodiazepin, itu hati-hati banget karena efeknya akan sangat keras, kuat sekali ya, akibat adanya respon daripada sistem saraf pusat terhadap gitu. Ya sebenarnya tidak ditujukan kepada otak juga, tapi responnya benar-benar sangat tinggi sekali ya. Antihistamin gitu, seperti CTM pun bisa juga menyebabkan ngantuk yang luar biasa pada pasien. Clinical presentation atau clinical manifestation yang muncul pada geriatrik ataupun yang paling sering itu adalah sinkup gitu ya. Sinkup apa ya, kalau sinkup itu kayak orang pingsan gitu ya, pingsan akibat kekurangan oksigen, hipoksia. Bisa jadi karena bangun tiba-tiba, dari duduk langsung bangun, dari jongkok langsung berdiri, apalagi jongkok lama-lama itu bisa blok sinkup tiba-tiba gitu ya. Atau bisa sinkup akibat infak miokard akut, ada serangan jantung, sinkup. Intinya sinkup ini karena memang suplai oksigen tiba-tiba drop ke otak bisa mengakibatkan ketidaksadaran diri itu
Multiple chronic illness are common to treat to independence. Jadi memang harus ditreatment satu persatu problem-problem yang muncul pada pasien dengan geriatri, ya, diabetesnya harus ditreatment, jantungnya masing-masing, sehingga dia akan berpotensi polifarmasi. Bukan berpotensi lagi ya, sudah pasti akan mengalami polifarmasi. Nah, ini biasanya penyakit yang sering muncul pada mereka dengan adultery, ya, cardiovascular disease, diabetes, depression, asthma, COPD, infection disease, osteoarthritis. Itu ya. Ini problem mediknya sama seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Kemudian bagaimana sih sebenarnya goal daripada treatmentnya itu? Jadi sebenarnya hanya memaintain saja adik-adik ya. Maintain of independence and prevention of disability are the primary goal in the clinical care of the elderly. Jadi tidak untuk menyembuhkan penyakitnya secara 100% gitu ya. Tidak untuk membuat tubuh dia kembali menjadi muda gitu ya, sehingga dia akan minim penyakit. Enggak seperti itu sebenarnya tujuannya, tetapi kita ingin memaintenance atau mempertahankan kondisi sakitnya itu menjadi kondisi yang tidak berkembang, tidak progresif. Kalau hipertensi, ya sudah, hipertensinya itu dipertahankan di stage 1, di stage 2 gitu ya. Buat dia memiliki low risk saja lah, biar tidak progresif. Kalau misalkan dia memiliki gula, ya goalnya nggak mencapai A1C di bawah 6,5%, tapi di 7% itu sudah goal gitu ya. Jadi memang akan ada goal dari setiap treatment yang berbeda-beda, di mana capaiannya pun tidak strict ya. Jadi capaian itu adalah capaian minimal saja dengan tujuan agar pasien tidak mengalami kondisi yang disability. Agar dia tetap bisa jalan, tapi nggak lari gitu ya. Tetap bisa jalan, tetap bisa misalkan rekreasi gitu ya. Tetap bisa ketawa-ketawa, tetap bisa makan gitu ya, makan makanan yang nggak junk food juga sih, makan ya makan normal gitu aja, makan sehat, tanpa harus memberatkan kondisi lingkungannya. Jadi kalau misalkan pasien ini sudah koma gitu ya, dirawat di rumah tapi tidak sadarkan diri, itu yang menjadi concernnya, agar dia tidak koma, tidak disable, tidak bisa bergerak gitu loh, tidak bisa jalan gitu, ataupun dia mengalami siksaan hidup gitu, biar nggak terjadi seperti itu ya. Tapi kan banyak juga ya geriatri yang sakit terus gitu ya, kayak misalkan rematik itu nggak hilang-hilang, pengapuran gitu loh, nyeri terus, ini nggak nyaman hidupnya gitu loh, nangis terus, ini sakit itu sakit, jadi nggak pengen kemana-mana, di kamar aja gitu loh. Nah, kondisi seperti itu yang menjadi goalnya, agar tidak terjadi disability gitu, melalui upaya-upaya yang bisa kita lakukan, nanti akan kita bahas ya. Jadi drug related problem yang common adalah polifarmasi, potensi adverse drug effect ataupun adverse drug reaction, dan ketidakpatuhan daripada terapi obat daripada pasien. Sehingga sebenarnya untuk mentreatment daripada geriatri tidak hanya tanggung jawab daripada nakesnya, tetapi juga tanggung jawab dari history of family-nya ya. Jadi support system daripada family juga dibutuhkan, sehingga counseling daripada apoteker untuk bisa memberikan gambaran dan terhadap penyakitnya, untuk bisa memberikan dukungan suportif di rumah, untuk bisa memaintenance kondisi kesehatan. Itu sebenarnya keluarga pasien pun juga harus ikut di konseling gitu ya, menurut saya adik-adik ya. Tidak hanya pasien, tetapi keluarga pasien pun juga harus diedukasi untuk menjalankan konseling pada pasien dengan elderly ini, special population. Risk factor overuse of drug, inappropriate prescribing, underuse of drug and medication non-adherence sering banget muncul sebagai risk factor untuk drug related problem. Cara mengatasinya gimana? Careful, harus berhati-hati, lebih teliti, tidak boleh ceroboh. Kemudian comprehensive drug regimen assessment. Jadi sebenarnya ada fungsi apoteker di sini untuk bisa melakukan comprehensive drug regimen assessment and review. Ini apoteker yang punya kerjaannya. Salah satu yang sedang saya risetkan waktu ini adalah medication therapy management adik-adik, MTM gitu ya. Medication therapy management ini adalah salah satu cara kita untuk melakukan comprehensive drug review ya. Sebenarnya bagian dari disertasi saya dulu waktu S3 ya. Saya sempat sekolah S3 adik-adik, tapi saya putus sekolah ya. Saya putus sekolah gara-gara saya keterima PNS di UNUD, jadi harus dipending sekolahnya. Jadi dulu waktu saya sekolah di S3 di UGM itu, saya bukan mengembangkan sih, saya ingin membuat suatu model MTM yang benar-benar relevan untuk geriatri yang ada di populasi kita ya. MTM itu Medication Therapy Management. Ada 5 core ataupun ada 5 substansi utama yang sebenarnya bisa kita lakukan untuk melakukan comprehensive assessment ya. Salah satunya adalah review di dalamnya, melakukan medication therapy review,
kemudian macam-macam ada 5 pokoknya yang bisa dikembangkan sesuai dengan karakteristik geriatri yang kita punya. MTM yang beredar sekarang itu kan MTM yang general ya, dalam tanda kutip bisa digunakan dengan sangat luas sekali. Tapi implementasi praktisnya belum ada, sehingga kita belum mengembangkan SOP yang benar-benar spesifik untuk karakteristik geriatri yang ada di Indonesia. Gitu ya. Contoh aja geriatri di Indonesia itu ngeyelan banget adik-adik ya. Mereka itu kayak tidak bisa menerima kondisi sakitnya dia itu, kemudian dia merasa lebih pintar, tahu dengan kondisinya. Nah itu yang ngeyelan, itu yang karakteristik di Indonesia ya, geriatri itu ya. Kalau geriatri di luar negeri mungkin saja nggak kayak gitu, mungkin saja dia cukup kooperatif ya, cukup mudah diedukasi, mungkin karena memang basic knowledge-nya lebih baik gitu ya. Nah itu juga tidak terjamah ataupun belum kita jamah itu adik-adik untuk bisa membuat standar operational prosedur bagaimana melakukan medication therapy management ini melalui salah satunya comprehensive drug regimen review atau assessment. Monitoring terapi dengan ketat. Nah, ini sebenarnya tugas apoteker juga ya. Monitoring ini mencakupi efektivitas dan efek samping ya. Tidak hanya efektivitas obat saja kita capai, cuman bagaimana potensi efek samping obat. Adjust dose dan terapkan BIRS kriteria. Nah, sementara kita mengadopsi BIRS kriteria ini dari Amerika, ya, dari Asosiasi Geriatrik di Amerika itu sudah di-approve FDA juga ya. Jadi dia sudah memetakan adik-adik obat-obat yang kira-kira berbahaya untuk geriatri dan harus di-avoid, atau obat-obat yang misalnya dalam kategori aman digunakan pada geriatri dengan pengawasan gitu-gitu ya, sudah dipetakan oleh BIRS kriteria, sehingga kita sementara ini mengadopsi saja, malah belum tentu relevan juga dengan populasi kita gitu ya. Nah, jadi ini salah satu daripada BIRS kriteria ya, bisa adik-adik ya, coba dicek di BIRS kriteria. Nanti saya kasih lihat ya BIRS kriteria ya. Jadi bagaimana kita melakukan manajemen ya, bagaimana kita melakukan pharmaceutical care ataupun manajemen pada geriatri. Pertama kita harus melakukan tracing medication reconciliation ya, history taking. Ditelusuri balik adik-adik kira-kira apa saja yang sudah mereka pernah konsumsi atau sedang dikonsumsi, termasuk juga herbal dan food ya, makanan sehari-hari yang terintake oleh mereka, itu juga harus di-assessment ya. History of taking medication, food, and also nutraceutical yang lainnya, vitamin, suplemen. Adik-adik saya angkat telepon sebentar ya, saya minta waktu 2 menit sebentar. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, setelah kita mengumpulkan data-data melalui history taking, kita selanjutnya melakukan mengakses, menilai kira-kira ada nggak potensi drug related problem yang meliputi dosisnya, ada obat yang salah, apakah perlu terapi tambahan, apakah ada potensi interaksi obat di dalamnya, apakah ada potensi efek samping yang membahayakan atau adverse drug reaction, apakah pasien patuh atau tidak dengan terapinya, apakah memang pasien ini membutuhkan additional support system ya, seperti apakah dia perlu konsul dengan rehab medis kah, perlu di fisioterapi, itu juga salah satu advice yang bisa kita lakukan ya, untuk setelah melihat history taking dari pasien. Monitoring ngomongin melihat sejauh mana efektivitas obat dan sejauh mana potensi efek samping yang mungkin dikerjakan ya, diawasi. Documenting the problem and formulating care plan. Nah, ini seperti SWOT ya, subjective objective assessment plan. Setelah kita mengassessment, kita memplanningkan. Nah, jadi step 1 dia harus melakukan ini, 2 ini, 3 ini, itu diformulasikan ya. Itu meliputi terapi farmakologi dan non-farmakologi jelas. Dan semuanya harus terekam sebagai medication record daripada pasien ini. Kemudian consulting the physician regarding problem and solution ya. Jadi apoteker pun juga tidak bisa bekerja sendiri, tetapi juga harus berkolaborasi dengan timnya ya. Komunikasikan dengan physician ini, dokter,
terkait dengan problem-problem yang dijumpai, kemudian dokter akan memberikan approval apakah kita akan melakukan penggantian obat atau kita melakukan switch obatnya, apakah kita melakukan stop obatnya. Nah, itu nanti akan dikomunikasikan dengan physician ataupun dengan dokter. Tapi so far adik-adik, bad newsnya adalah apoteker yang saat ini kapasitasnya tidak sampai sejauh ini ya, agar tidak terlalu over ekspektasi. Cuman saya harap sih semakin ke depannya profesi apoteker bisa semakin dipertimbangkan ya, karena proses kita melakukan care plan dan implementasi care plan itu tetap dengan approval dokter ya. Jadi tidak bisa kita bekerja sendiri ataupun mandiri ya, harus semuanya dikonsultasikan dengan dokter, karena dokter adalah pemegang keputusan utama terkait dengan seperti apa jalur daripada clinical pathway pasien ini akan diobati. Itu semua ada di tangan dokter untuk saat ini. Jadi apoteker memang masih abu-abu ya, Famclip itu sekarang masih abu-abu perannya, khususnya di Bali. Kalau dibilang ini kita nggak punya power cukup kuat untuk bisa langsung mengambil alih asesmen, nggak bisa. Paling asesmen ini untuk konsumsi pribadi dan konsumsi dengan dokter, tidak untuk langsung diimplementasikan kepada pasien gitu ya. So far biar tidak terlalu over expectation juga kalian nanti ya, cuman kan mengarah ke situ ya. Jadi SDM-nya itu dibentuk agar kita memiliki keterampilan seperti itu ke depannya, sehingga nanti akan ada apoteker spesialis ya. Jadi adik-adik, saya nggak tahu juga ya IAI itu sudah menggodok, nggak tahu sampai mana sekarang prosesnya, tetapi ada rencana untuk membuat apoteker spesialis klinik dan industrial, sehingga kalian nggak akan belajar terlalu banyak dunia kefarmasian yang seabrek itu. Ya, jadi kalau kalian fokus ingin concern untuk melayani pasien, berarti apoteker klinis yang akan kalian ambil. Tapi kalau kalian lebih concern kepada seorang apoteker scientific yang akan melakukan drug design, drug formulation, create the drug gitu ya, lebih riset dalam terkait bagaimana kita membuat obat, nah itu nanti akan ke apoteker industrial. Ada 2 spesialis apoteker nanti ke depannya ya. Dan dengan masa studi 2 tahun nanti. Maka mantap banget nanti apoteker itu untuk bisa sepadan dengan dokter ya. Jadi benar-benar pengetahuan kliniknya sepadan lah. Kalau sekarang kan masih setengah-setengah ya. Jadi kemampuan klinisnya setengah-setengah, karena separuh lagi ilmu kita tuh ada di scientific, ada di drug formulation, drug design, drug discovery gitu ya. Konseling satu lagi. Konseling adalah salah satu hal yang menjadi tugas seorang apoteker sebagai upaya dalam melakukan pelayanan informasi obat atau PIO. Nah, history taking ini sudah biasa ya, waktu konseling ya, sudah sering banget juga kan ikutin PCA ya. History taking, tanyakan history obat-obat kroniknya, apa namanya itu, OTC-nya gitu-gitu ya. Assessment seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya, assessment seperti apa, assessment efektivitas monitoring itu apa gitu ya, ini sudah saya jelaskan juga nih. Nah, bis kriteria ini nanti akan ada di ini ada ya, akan ada di update setiap tahun. Nanti saya kasih yang terbaru ya 2021. Contohnya ini tadi. High potential for severe emergent event, ini obat-obat sebenarnya di avoid untuk geriatri berdasarkan BIS kriteria ya. Amitriptyline, it should be avoid this medication ya. Chlorpramide, digoxin, dispiramid, GI antispasmodik, ini ya, metildopa, ini semua harus di avoid. High potential and less severe ini masih di-approve. Ini masih boleh. Dengan dosis sekian, nanti cari ya. Years kriteria 2020 itu udah open banget kok. Nanti kalian bisa cari. Tapi kriteria tersebut sudah komplit. Obat-obat bisa di-search. Jadi untuk sementara ini kita adopsi di bis kriteria dulu. Kalau ada resep dari dokter, balik ke bis kriteria untuk ngecek kira-kira ada nggak obat-obat dalam daftar bis kriteria yang benar-benar harus di-avoid, diresepkan sama dokter. Kalau iya, komunikasikan dengan dokter untuk melakukan alternatif, pencarian alternatif. Seringkali gini adik-adik, apoteker kita itu cenderung lebih cepat menemukan problem, tetapi belum siap dengan how to offer the solutions gitu loh. Jadi menawarkan solusi dari permasalahan yang dijumpai itu cenderung lebih lambat, tidak balance gitu ya. Secara ideal adalah ketika kita menemukan permasalahan, kita harus berupaya dulu menemukan solusi, baru kita report kepada dokter dan menawarkan solusinya. Tapi kenyataannya adalah report itu hanya berisikan bahwa ini high potential, we should be avoid this medications gitu aja. Tapi terus apa dong alternatif yang apoteker sarankan, itu sering banget masih tertinggal ya. Sehingga nanti adik-adik di sini saya selalu advise untuk ketika melakukan drug assessment,
Tidak cukup sampai menemukan drug related problem, tapi you should be offer the solutions. Apa sih alternatif pengganti amitriptilin yang bisa kita pakai sebagai agen anti nyeri neuropati? Misalkan kita bisa menemukan GABA ya, GABA analog seperti gabapentin, pregabalin. Cek ada nggak gabapentin, pregabalin yang di biskuteria? Oh, ternyata ada, tetapi dalam dalam kondisi less severe atau recommended on monitoring misalkan gitu ya, sehingga itu yang kita replace. Amitriptyline should be avoid, we can change with gabapentin misalkan gitu ya. Consulting with the patient, dengan dokter ya, komunikasikan temuan DRP dan solusi. Ini udah saya notes lagi sini ya, komunikasikan DRP yang ditemukan dan siapkan solusi yang Anda sarankan. Jangan sampai mengkomunikasikan DRP-nya saja tanpa Anda menemukan solusinya gitu ya. Diskusikan di bangsal saat VCT boleh ya. Jadi VCT bersama itu penting bagi saya itu ya. Jadi kalau di Surabaya ya, di Sutomo, di RSAL tuh udah melakukan itu dari zaman jebot loh. Mereka tuh tim VCT, ada perawat, ada dokter, ada apoteker, ikut bedside, datang ke bangsal, jengukin pasiennya, mengevaluasi sama-sama. Ya, karena RSAL dan Sutomo itu rumah sakit pendidikan, yang diajak VCT itu nggak cuma profesional tetapi mahasiswa. Saya waktu itu sebagai mahasiswa Famdim ikut sama dokter-dokter koas, sama dokter-dokter residen milu bergerombol untuk mendatangi pasiennya, mempelajari dan mengikuti perkembangan pasien itu ya. Satu stase itu 30 bed ya, 30 pasien itu kita akan monitoring. Jadi sebelum dokter profesionalnya ataupun dokter pembimbing itu dan apoteker pembimbing itu tiba di bangsa, kita udah mempelajari rekam medis 30 pasien yang lagi dirawat itu. Untuk selanjutnya kita diskusikan di bangsal bedside. Tanya, ini solusinya apa? Ini kira-kira gimana? Infusnya ini nutrisinya sudah cukup atau belum? Ini bagaimana? Gitu langsung di depan pasiennya gitu loh. Nah, kalau rumah sakit pendidikan seperti itu dia. Ya. Tapi kalau rumah sakit non pendidikan kayak di Siloam itu agak sulit ya. Saya juga dulu sempat praktek di Siloam juga kan. Maksudnya masih di S2 ya. Masih praktek di Siloam itu agak sulit kita bedside seperti itu karena memang pasiennya adalah pasien kalangan atas yang memang sudah paham banget tentang pelayanan. Dia tidak mau ada banyak orang yang mengassessment gitu ya, hanya satu profesional dokter dan mereka pun terpisah VCT-nya. Kapan apoteker VCT, kapan dokter. Dia nggak mau ada student ya, kesannya kalau ada student di situ ini saya dipakai main-main ini pengobatan saya gitu. Tapi kalau di rumah sakit pendidikan enggak ya, karena memang di rumah sakit pendidikan yang kita bedside itulah yang BPJS gitu, yang memang dirawat gratis tanpa dana ya. Yang gitu-gitu dia welcome dia di pasien. Tapi kalau pasien-pasien kalangan atas yang mintanya kelas 1 gitu ya, mau bayar sendiri walaupun BPJS tapi bayar sendiri, itu kadang-kadang nggak kami ambil karena dia tidak mau di assessment dengan students gitu, dengan mahasiswa. Nah, ikuti VCT bersama ini yang saya bilang ya. Jangan melalui telepon kecuali terpaksa. Jangan melakukan konsultasi via telepon kalau memang tidak dalam kondisi emergency. Lebih baik ketemu langsung untuk menghindari medication error. Ini monitoring biasa lah ya. Monitoring adalah efektivitas dan juga efek samping obat yang harus dilakukan. Konseling adalah part untuk kita sharing, curhat, menyerap semua yang menjadi permasalahan pasien secara face to face, dari hati ke hati, tidak hanya sekedar memberikan KIE saja, tetapi kita juga melihat situasi sosioekonomi daripada pasien, memberikan pertimbangan yang juga private, tapi mensupport kondisi pengobatan sehingga pasien ini akan mengalami lebih long ketika dia setelah berkonsultasi dengan apoteker. Ya, ini juga belum maksimal ya, jadi apoteker pun juga masih belum banyak memiliki communication skill yang baik, karena dari bertahun-tahun kita dididik menjadi seorang yang hanya berinteraksi dengan benda mati gitu ya. Benda hidup itu sebenarnya hanya bakteri, jamur di lab gitu ya. Hanya sebatas itu sih. Ketika ketemu pasien itu groginya luar biasa. Nggak semua yang dipersiapkan tiba-tiba blend gitu ya. Karena memang tidak terbiasa untuk bertemu dengan pasien, apoteker-apoteker zaman dulu gitu ya. Nah, sehingga kalian tersebut sekarang sudah dalam fusion, sudah dalam kondisi mix. Ketika kapan kalian proporsi lab dan proporsi kliniknya sudah di balance ataupun dibuat 50-50. Prinsipalnya adalah avoid prescribing prior to diagnosis ya. Jadi kita menghindari melakukan prescribing di luar daripada diagnosis yang diberikan oleh dokter. Kita bisa men-start with the low dose and titrate slowly. Nah, ini salah satu cara juga adik-adik ya untuk bisa kita menentukan dosis, karena therapeutic drug monitoring yang memeriksa darah pasien secara berkala itu cukup mahal, cukup biaya besar,
sehingga kita mensiasati dengan cara berikan obat ini dengan dosis terendahnya terlebih dahulu untuk kita lihat outcome-nya. Kalau outcome-nya belum ada, kita titrasi, naikkan dikit-dikit ya, naikkan 25% dari dosis lazimnya, hingga kita ketemu outcome yang benar-benar pas gitu. Titrasi ya, kapan kita naikkan, kapan kita turunkan. Itu juga merupakan salah satu upaya untuk bisa memilihkan dosis yang paling tepat untuk pasien ini. Hindari memulai dua agent at the same time. Jadi memulai obat secara bersamaan ya, itu dihindari. Maka berikanlah jarak gitu, ya. Berikan jarak, berikan gap termasuk frekuensi pemberiannya pun juga harus. Reach therapeutic dose before switches or adding agents. Jadi kita harus menunggu dulu agar tercapai yang namanya therapeutic ataupun kondisi steady state sebelum kita mengganti obat itu atau sebelum kita menambahkan obat lain yang masih yang sifatnya masih sinergisme. Misalkan antihipertensi dual terapi pada geriatri, kita harus start dengan monoterapi dulu untuk hipertensinya. Kita tunggu sampai kondisi plasma tuna itu tercapai, itu 3 kali T setengahnya. Pada geriatri mungkin lebih lambat dari itu. Kalau tidak menunjukkan respon, baru kita bisa adding atau switch, ganti dengan yang lain. Consider non-pharmacologic agents ya. Jadi non-pharmacology, lifestyle modification, physical activity adalah salah satu cara yang bisa kita berikan untuk geriatri ini ya, sebagai core itu sebenarnya non-farmakologi sebenarnya yang lebih aman, lebih safe untuk geriatri dibandingkan dengan menggunakan obat dengan banyak ataupun polifarmasi. Prescribing appropriately, prescribing ini punya dokter ya, jadi saya nggak usah bahas. Jadi yang bisa kita summary ataupun yang bisa kita simpulkan adalah keberhasilan memanajemen terapi ya, farmakoterapi dari pasien dengan geriatri ini, itu kita harus benar-benar bisa memilihkan obat yang tepat, menentukan dosis yang tepat sesuai dengan indikasi ini kan sesuai dengan diagnosis sebenarnya. Jadi kalau diagnosis sudah tepat, pasti kita akan bisa memberikan correct indication, correct dose, dan juga correct drug pada pasien geriatri secara individual. Ingat, terapi individual tersebut sangat diperlukan bagi geriatri karena mereka akan menunjukkan manifestasi klinis yang berbeda-beda tiap geriatri, sehingga benar-benar penanganannya harus personal per orang. Tidak boleh kondisi yang walaupun geriatri memiliki problem yang mirip-mirip, tetapi penanganannya pun tidak sama plek, tidak sama persis ya, menyesuaikan dengan kebutuhan daripada individual pasien itu sendiri ya. Age alter farmakokinetik dan farmakodinamik. Jadi kita tidak bisa pungkiri ya bahwa usia ini akan berimpact terhadap kinetik dan dinamik, di mana farmakokinetik dan farmakodinamik ini akan mempengaruhi profil obat yang akan diberikan kepada pasien. Adverse drug event are commonly among the elderly. Hati-hati bahwa mereka dengan geriatri itu pasti memiliki beresiko lebih tinggi terkena adverse drug reaction dibandingkan dengan adults atau another population. Risk of adverse drug event can be minimized by appropriate prescribing. Dokter benar-benar harus teliti untuk meresepkan obat agar tidak memicu efek samping ataupun reaksi obat yang tidak diinginkan. Apoteker harus dengan teliti lagi mengasesmen prescribing yang diberikan oleh dokter, sehingga kalian harus benar-benar bekerja sebagai team work untuk bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang muncul pada geriatri ini. Demikian adik-adik yang bisa kami sampaikan untuk kuliah kita pada sore hari ini. Ada pertanyaan dulu nggak ya sebelum saya tutup kuliah kita? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Ya, Pak. Perkenalkan, nama saya Nika Pratiwi, M3. Jadi sebenarnya saya ingin bertanya mengenai obat off-label tadi, Pak. Kalau misalnya kita ambil contoh aspirin, di mana Bapak menjelaskan di semester sebelumnya kalau aspirin itu dapat digunakan sebagai analgesik. Sedangkan dalam dosis yang lebih rendah itu untuk serangan jantung seperti itu. Apakah aspirin ini dengan adanya perbedaan dosis dalam indikasinya itu dapat kita masukkan ke off-label drug, Pak, seperti itu. Lalu pertanyaan selanjutnya, saya pernah mendengar tentang yang namanya tim terpadu geriatri seperti itu, Pak. Kira-kira kalau dalam secara realnya di rumah sakit itu bagaimana penerapannya, Pak? Terima kasih. Ya, oke. Aspirin, betul ini ya. Dulu aspirin itu diketahui sebagai NSAID murni. Tidak ada indikasi lain selain NSAID ya. Non-selective anti-inflammatory drugs.
Jadi dia digunakan sebagai analgesik, antipiritik tuh aspirin itu zaman dulu itu ya, yang non selektif. Jadi dia mempengaruhi COX-1 dan COX-2. Dengan dosis 500 sampai 1 gram, 500 miligram sampai 1 gram itu efeknya sebagai analgesik. Kemudian diamati oleh researcher kok aspirin dengan dosis 450 ada efek menghambat tromboksan gitu. Sehingga waktu itu dianggap aspirin NSAID dengan dosis tinggi ini sebagai off-label use untuk sebagai tromboksan inhibitor gitu ya, sehingga bisa dibilang sebagai antiplatelet. Berkembang lagi nih ilmunya nih. Waktu itu sempat keluar masuk ya, sempat di-approve, sempat ditolak oleh FDA, sampai kemudian ditemukannya dosis lebih rendah dan spesifik. 80 mg itu tidak cukup kuat untuk menghambat COX-2, tetapi cukup poten menghambat tromboksan gitu. Sehingga indikasinya baru lagi gitu. Tidak lagi sebagai off-label. Kalau off-label itu dosisnya sama, frekuensi pemberiannya sama, tetapi dia bisa multiple outcome kan gitu. Nah, sejak aspirin yang selektif ini ditemukan ya, 80 sampai 325 nih range-nya ya. 80 mg untuk internal, 325 untuk kondisi sangat akut. Itu hanya spesifik untuk menghambat tromboksan tanpa mempengaruhi banyak di COX-2 gitu loh. Jadi dosis 80 mg itu nggak cukup aspirin untuk bisa membuat dia menjadi anti-inflammatory, tapi cukup untuk menghambat agregasi platelet, sehingga dia sangat baik untuk digunakan mencegah kondisi trombus akibat pasiennya punya histori PJK, aterosklerosis, stroke sebelumnya ya. Sehingga untuk sekarang murni aspirin low dose itu tidak sebagai off-label lagi. Ya, approvalnya sudah tidak off-label lagi, tetapi memang sudah sesuai dengan indication antiplatelet. Low dose aspirin indikasinya antiplatelet, bukan lagi sebagai NSAID itu ya. Sedangkan aspirin 500 mg itu sebagai NSAID, bukan sebagai antiplatelet. Jadi sebenarnya sudah terpisah ya, bukan sebagai off-label lagi. Nah, kemudian untuk tim terpadu geriatri, implementasinya sudah ada di mana-mana sebenarnya. Di level puskesmas pun sebenarnya sudah ada, tetapi memang belum dibuat sebagai subspesialis khusus. Memang ada protokol untuk memanajemen pasien geriatri ya, mulai dari bagaimana kita melakukan assessmentnya, kapan dia harus di-refer. Jadi geriatri ini kalau misalkan dia demam gitu ya, nggak ngikutin clinical pathway yang sama seperti orang normal ya, dia akan lebih cepat dirujuk oleh puskesmas dibandingkan dengan populasi adult. Kalau adult masih demam, dia akan dikasih paracetamol dulu 2-3 hari, disuruh balik lagi untuk assessment. Kalau tidak sembuh baru di-refer ke rumah sakit. Tapi kalau geriatri tidak ya, perlakuannya khusus. Nah, yang saya tahu implementasi yang sudah paling cukup mumpuni itu ada di Sanglah ya, di Rumah Sakit Sanglah punya Kementerian Kesehatan kita tuh. Itu sudah memiliki itu namanya bangsal geriatri, dinamain ganda sturi ya. Di situ implementasinya sudah dalam tahap mulai kolaborasi dokter, perawat, apoteker bekerja sebagai tim ya, mulai dari menegakkan diagnosisnya, upaya saat dia pulang tuh dikonseling pasien ini, nggak cukup hanya di KIE ya. Jadi geriatri tersebut dikumpulkan dengan pasiennya di konseling sebelum dia pulang, apa risikonya, bagaimana manajemen dietnya, bahkan dikonsulkan dengan ahli gizi adik-adik. Jadi sebenarnya geriatri tersebut tidak butuh karbohidrat banyak, tapi dia akan butuh lebih banyak serat dan trace elemen, sehingga nanti akan dibuatkan tabel menu-menu ini. Kalau mau divariasiin boleh, kalau nasi mau sekian gram, sampai selevel itu adik-adik. Kalau memang memanajemen geriatri gitu ya, secara konsen, coba deh nanti kalau punya teman di Sakla ya, coba deh konsul dengan apoteker-apoteker yang berpraktek di Ganda Sturi itu. Bagus mahal sih, nanti saya coba ajak diskusi deh ya. Nanti di perkuliahan akhir kalau memungkinkan saya coba invite beliau untuk bisa ikut join ya, kalau beliau nggak sibuk ya. Kita coba akan diskusikan lagi secara teknis geriatri itu sudah sejauh mana, kemudian reportnya apakah tingkat keberhasilannya tinggi atau rendah. Nah, setahu saya seterakhir saya ngecek itu memang it's work. Dalam tanda kutip, geriatri itu dengan dibuatkannya khusus pelayanan geriatri itu menurunkan angka mortalitas, meningkatkan kualitas hidup pasien gitu loh. Sehingga geriatri ini diwajibkan untuk ada di setiap rumah sakit nanti ke depannya ya, apalagi rumah sakit pendidikan. Rumah sakit UNUD kita ini kan masih punya 2 building yang kosong ya, adik-adik ke RSPTN ya. Ada di sayap kanan kiri itu masih kosong, satu mau dipakai untuk ini geriatrik, satu mau dipakai kerja sama Jepang apa ya, saya lupa ya, untuk apa ya, autoimun atau apa gitu saya lupa. Pokoknya dapat satu building
untuk mengeksekusi geriatri gitu. Nah ini kalau nunggu kalian sampai apoteker sih sepertinya udah jadi tuh ininya tuh kerjasamanya tuh ya, soalnya MOU-nya sudah ada, gedung sudah ada, tinggal diimplementasikan aja, tinggal pengadaan aja sebenarnya ya, apa saja hal-hal yang dibutuhkan dalam tahap lagi direncanakan ya. Jadi nggak dalam waktu dekat kayaknya udah akan terrealisasikan, kita akan lebih banyak belajar di situ ya, SOP dan protokol mereka secara detail akan kita coba pelajari ya. Kalau misalkan saya dapat akses untuk mendapatkan SOP-nya, ini kan mesti digodok ya, dalam level digodok. Jadi kita akan pelajari, kita akan coba lihat seperti apa update-update terbaru terkait dengan bagaimana penanganannya. Kalau secara teoritikal, dasar basic konsepnya seperti yang kita pelajari tadi. Ya, jadi kita concern pada monitoring, evaluasi pemilihan dosis, titrasi, memperhatikan PKPD-nya gitu loh. Tetapi dengan detail, nah itu setiap rumah sakit akan mengeksekusinya dengan berbeda ya. Clinical pathway itu akan didiskusikan dengan tenaga kesehatan di situ ya, apalagi dengan pejabatnya. Clinical pathway ini yang nanti akan kita coba buka. Clinical pathway itu sampai level obatnya, lini pertama ini ya, lini kedua ini. Nah itu sudah dalam kajian evidence based medicine. Ya, sudah ada formulari nasional, akan lebih mudah adik-adik ya, nggak dari nol kok mereka kerja, sepertinya cepat nanti. Nanti saya akan coba cari akses agar kita bisa pelajari lebih dalam seperti apa clinical pathway untuk bisa memanajemen geriatri dengan penyakit yang kompleks itu sendiri ya. Umumnya yang infeksi akan dipisahkan dengan yang metabolik degeneratif ya, diabetes, hipertensi, osteoartritis, ginjal gitu-gitu ya. Kalau asma, COPD, non infeksi bisa di metabolic syndrome, tapi kalau yang infection disease ya, pneumonia, UTI itu dipisahkan. Karena mereka akan rentan sekali terkena nosokomia, sehingga ruangannya pun akan dibuat lebih berbeda ya. Mungkin nanti ada spesifikasi ruangan yang harus diketahui ya. Jadi kalau misalkan ada geriatri yang terkena infeksi menular, itu akan dibuat ruangan itu bertekanan negatif, sehingga kuman-kumannya akan terisolir di ruangan itu sendiri, sehingga ketika pengobatan tuntas baru disinfeksi ya. Tapi pada pasien yang non infeksi, dia harus positif tekanan udaranya, sehingga dia akan mendapatkan fresh air terus ke dalam ruangan, dipompakan masuk udara itu ke dalam ruangan fresh terus gitu ya. Nah itu yang membedakan ruangan perawatan dan lain sebagainya, detailnya tinggal kita pelajari setelah clinical pathway daripada RSUM itu jadi ya. Ada satu nih, rektor itu sudah berjanji bahwa mengimplementasikan 2 gedung itu ya, yang saya tahu satunya dipakai untuk geriatri. Ya let's see ya, kita kan udah punya rumah sakit sendiri ya, jadi adik-adik nanti akan bisa belajar di situ, kemudian bisa sharing di situ, atau mau berobat di situ juga boleh kan gitu ya. Tenaga kesehatan juga proper dari kalangan akademisi semua. Nanti juga dosen-dosennya akan berpraktek di situ kok adik-adik. Ada rencana bahwa kita akan diberikan slot juga untuk bisa berpraktek ketemu sama pasien, kemudian membawa permasalahan yang ditemui sama pasien tersebut ke dalam kelas ya. Bisa ngajak student juga ya, beberapa student juga akan diajak terlibat untuk bisa mengeksekusi misalkan rekam medis, belajar mengasesmen, belajar untuk visit gitu ya. Itu cita-cita daripada RSU untuk bisa melibatkan student dan juga dosennya untuk bisa memberikan pelayanan ya. Doakan saja sih semoga cepat berkembang ya, semoga pasiennya rame, semoga memang rumah sakit untuk juga bisa berkembang sehingga proses belajar juga akan lebih maksimal. Gitu adik-adik yang saya sampaikan. Masih ada yang mau ditanyakan? Izin bertanya Pak, apakah masih boleh? Ya, silakan. Baik Pak, terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin bertanya lebih ke implementasinya sih Pak di klinik seperti itu. Kalau misalnya ada pasien geriatri itu, kalau misalnya puskesmas, nah, kemudian di puskesmas dia tuh demam gitu Pak. Akhirnya si orang-orang di puskesmas ini juga udah tahu, oh biasanya kalau geriatri itu obatnya obat A gitu. Jadi tapi orang-orang di puskesmas jadi takut ngasih obat A ini ke si pasien karena pasien itu kayak sengal-sengal atau ada ciri-ciri lain gitu yang mungkin menandakan suatu penyakit gitu Pak. Nah akhirnya dirujuklah ke rumah sakit karena adanya keraguan itu untuk memberikan si obat yang umum ini. Kemudian apa ya yang dilakukan orang yang di puskesmas itu, apakah diberikan dulu obat yang umumnya diberikan pada pasien-pasien lain dengan penyakit dan ciri yang sama, atau dibiarin aja dulu ke rumah sakit biar ada identifikasi fisiologis yang lebih
dalam gitu Pak, diberikan obat dulu atau dibiarin dulu, karena kalau misalnya pasiennya itu BPJS kan kita tahu gitu Pak, kadang itu antrian BPJS di rumah sakit umum tuh suka panjang gitu Pak. Gimana sebaiknya kita sebagai farmasis atau apoteker di puskesmas itu Pak? Ya, oke. Jadi adik-adik Nasri harus paham dulu ya terkait dengan tupoksi daripada layanan kesehatan primer puskesmas kita bilangnya. Puskesmas ini vaskes 1. Kalau misalkan kalian lebih teliti lagi, tidak ada spesialis yang di puskesmas ya, dokter umum adik-adik. Yang di puskesmas itu hanya dokter umum. Dulu nggak wajib ada apoteker, hanya ada asisten apoteker. Kenapa? Karena dia ditujukan untuk pelayanan kesehatan dasar saja. Apa saja dasar-dasar itu? Ketika memang pasien ini memiliki penyakit yang tidak ada komorbidnya. Contoh hanya batuk pilek ringan, demam karena virus, gitu ya, sakit gigi, gitu ya, sehingga memang tidak untuk mengatasi penyakit kompleks. BPJS Kesehatan itu harus mulai dari puskesmas berobatnya ketika tidak dalam kondisi emergensi. Kalau dalam kondisi emergensi dibawa ke puskesmas berarti salah alurnya tuh pasiennya, dia nggak paham dengan alur BPJS sehingga puskesmas tidak wajib memeriksa kondisi emergensi itu, harus dilarikan ke ambulan menuju rumah sakit dengan fasilitas lengkap. Rumah sakit itu namanya vaskes kedua ada rumah sakit tipe C, itu dengan jumlah bed terbatas, dengan ada spesialis cuma dengan terbatas, itu adalah vaskes kedua. Vaskes kedua itu bisa menangani penyakit yang sedikit lebih kompleks dengan komorbid sedikit yang lebih kompleks, misalkan dia dengan diabetes, hipertensi masih bisa. Tapi kalau dengan lebih dari 5 komorbid dia harus merujuk ke vaskes 3 yaitu rumah sakit tipe A dan tipe B gitu ya. Nah, kalau pada kondisi emergensi nggak ngelihat vaskes adik-adik, nggak lihat tipe vaskes 2, vaskes 3, semua UGD terbuka untuk menangani kondisi emergensi. Ya, puskesmas pun kalau didatengin sama orang yang butuh emergensi, nafas tersengal-sengal itu kan termasuk salah satu kondisi emergensi ya, karena potensi gagal nafas tinggi. Seharusnya puskesmas bergegas ngambil ambulannya, dia akan bawa ke UGD terdekat. Nggak peduli dia mau BPJS di domisili mana, selama dia pegang kartu JKN itu dia akan bisa ditangani secara intensif di UGD. Oke? Nah, ketika memang di asesmen sudah adanya komorbid demam dengan pneumonia, itu bukan ranah daripada puskesmas lagi. Karena puskesmas pun juga obat-obatnya terbatas dan semua generi ya. Kalau mungkin kalian nanti ya PKP puskesmas baru tahu ya, puskesmas itu hanya menyediakan untuk suportif ya, seperti obat-obat batuk pilek, demam, vitamin gitu ya. Tidak ada obat-obat kompleksnya. Metformin pun sebenarnya ada, tapi untuk tujuan maintenance. Jadi ketika kadar gula dalam darahnya sudah baik, sudah goal, itu di-maintain di puskesmas, baru dirujuk balik gitu. Ya, sehingga ketika di UGD sudah selamat nih ya, misalkan ya dibawa ke UGD dulu, seharusnya di puskesmas itu nggak menangani pasien sesak-sesak itu enggak ya. Sesak, nyeri dada kayak orang mau jantungan, stroke itu nggak dibawa ke puskesmas. Mereka harus wajib lari ke UGD untuk mendapatkan pertolongan. Nah, kalau memang pertolongan itu dia selamat nih, dan harus mendapatkan pertolongan untuk lanjutan di rawat inap di Bangsal, itu harus dirujuk oleh puskesmas tempat domisilinya ya. Jadi puskesmas itu akan membuat rujukan untuk segera ditangani di vaskes kedua atau vaskes ketiga, langsung tergantung daripada derajat sakitnya. Kalau dokter umumnya bisa dia menentukan kapan dia bisa mengatasinya secara personal menggunakan kemampuan dia, kapan dia harus merujuk. Ya, secara SOP dokter umum tidak berhak mendiagnosis penyakit kompleks adik-adik sebenarnya. Sehingga sebenarnya dokter umum itu hanya untuk screening awal, demam, batuk pilek, gitu-gitu aja, alergi, gitu-gitu ya. Tidak untuk mengatasi penyakit kompleks dokter umum itu. Dia harus ditangani oleh spesialis, sehingga puskesmas tidak berkewajiban untuk merawat orang dengan multiple disease. Jadi intinya adalah harus ditangani di vaskes 2 dengan rujukan di vaskes 1. Nah, jadi pengalaman saya karena penyakit diabetes ini progresif ya, artinya dia berkembang terus, gulanya yoyo naik turun, jadinya mereka akan kontrol di rumah sakit terus nih. Sangat sedikit yang kontrolnya balik ke puskesmas, sangat sedikit gitu ya. Ataupun ada, pasti hanya dalam waktu singkat aja. Kalau dicek tinggi lagi, dirujuk lagi ke rumah sakit gitu sih. Ya, ortopedi yang menggunakan spesialis ada ya. Kalau misalkan ada paru COPD, COVID, gitu ya, ada penyakit gastrointestinal, diare ringan dengan tingkat dehidrasi yang ringan, itu di puskesmas masih bisa. Tapi kalau diare hebat dengan dehidrasi, puskesmas tidak berhak untuk
menangani, dia harus rujuk segera ke UGD. Nggak harus rujuk segera sih, harus dibawa lari ke UGD dulu di rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan pertama. Ketika membutuhkan perawatan tambahan, baru akan mengambil rujukan di puskesmas yang dituju. Gitu loh bayangannya ya. Jadi sebenarnya puskesmas, kalau boleh secara awam saya sebutkan bahwa untuk mengatasi penyakit simptomatis dengan derajat mild, ringan ya, moderate to severe bukan ranahnya puskesmas adik-adik ya. Puskesmas sebenarnya ranahnya untuk yang mild dan untuk preventif dan promotif. Preventif dengan edukasi, dia terjun ke lapangan gitu ya. Kemudian edukatif artinya dia mengedukasi pasiennya, datang ke Banjar-Banjar gitu, ngasih posyandu ya, merawat anak, tubuh kembang anak gitu ya, menyatakan gitu-gitu ya, lebih cenderung ke kesehatan masyarakat gitu, kalau puskesmas ya, bukan sebagai layanan kesehatan tahap selanjutnya, itu masih primer. Sehingga kalau kondisi yang seperti yang sebutkan itu sebenarnya UGD adalah salah satu cara. Puskesmas nggak berhak, dia puskesmas nanti akan mengeluarkan surat rujukan yang akan diurus oleh keluarga pasien ketika dia membutuhkan waktu lebih banyak ya. Geriatri dengan kompleks itu jarang dirawat di puskesmas ya. Geriatri hanya dengan single ataupun mono diagnosis saja. Kalau misalkan dia hanya mengalami kondisi kayak pegel-pegel gitu ya, misalkan butuh vitamin B kompleks gitu, atau metilkobalamin B12 yang gitu-gitu, baru nanti boleh di puskesmas ya. Tapi kalau udah ada keluhan lebih lagi, dia akan dirujuk ke vaskes kedua. Nah gitu kurang lebih ya, kurang lebih agar bisa dipahami dulu bahwa puskesmas tidak wajib menangani penyakit kompleks. Geriatri umumnya kompleks sehingga mereka jarang banget diatasi oleh puskesmas. Umumnya mereka akan langsung di-refer ke vaskes 2 minimal. Nah ini potensi-potensi yang terjadi ya, kayak ini ya, yang sudah dibilang sama Yayan tuh, bahwa ketika memang dikasih obat dulu, potensi medication error tinggi karena memang tidak sesuai dengan tupoksinya. Jadi obat-obat life saving selama perjalanan boleh ya, oksigen ke beta 2 agonis itu pun sebenarnya nggak tersedia di puskesmas, ada ya. Beta 2 agonis itu nggak ada, paling oksigen. Kemudian jarang ada obat-obat life saving di puskesmas. Jadi memang satu-satunya cara adalah ke UGD. Ya, sudah disosialisasikan ke umumnya, jadi ketika ada penyakit yang gawat darurat bukan puskesmas tujuannya tapi UGD. Bawa kartu BPJS akan gratis di seluruh Indonesia ketika kondisi darurat. Ya. Puskesmas tidak untuk menangani penyakit kompleks sebenarnya. Karena dokter umum semua yang spesialis nggak ada di puskesmas. Ada lagi adik-adik pertanyaan biar tidak berlarut-larut. Saya ada kelas lagi soalnya jam 3 biar dapat break sebentar ya. Kalau masih ada pertanyaan, kita simpan dulu untuk ketemu lagi minggu depan ya. Sepertinya minggu depan tuh kita masih ada waktu banyak untuk bisa berdiskusi lebih lanjut. Minggu depan tuh masih ada topik tentang liver dan obesity yang kita akan bahas ya. Dua kondisi ini juga merupakan kondisi yang cukup penting kita bahas, bagaimana memanajemennya agar pasien-pasien dengan kondisi seperti itu bisa kita buat agar memiliki kualitas hidup yang baik di depannya selama menjalankan terapi obat. Ya, baik adik-adik, saya rasa cukup. Saya akhiri saja ya kuliah kita pada sore hari ini. Terima kasih perhatiannya. Selamat sore semuanya.